pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah pagi ini edisi Selasa 7 Maret 2023. Sari Berita. Harga beras di Manggarai Barat terus melonjak. Warga minta pemerintah untuk memantau harga pasar. Dukung PTQ RRI ND tahun 2023. MAN ND jadi tempat penyelenggaraan tempat lomba tausiah. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya yang kami rangkum selengkapnya dalam Buletin Berita Daerah pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Pendengar, kita mulai berita pertama. Memasuki bulan Maret 2023, harga beras di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur terus mengalami kenaikan. Warga berharap agar pemerintah Manggarai Barat untuk terus memantau harga beras di pasar sehingga harga tidak melonjak setiap harinya. Laporan disampaikan Ferry Soo. Naik 50.000 per karung, tidak main-main naiknya setiap hari. Mulai awal Maret 2023, harga beras di beberapa pasar yang ada di Manggarai Barat, khususnya di kota Labuan Bajo, terus merangkak naik. Harga beras di Pasar Baru dan Pasar Rakyat Batu Cermin, Labuan Bajo, dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram atau Rp700.000 per 50 kilogram. Sebelumnya harga beras berkisar antara Rp500.000 hingga Rp550.000 per 50 kilogram. Beberapa warga pembeli beras mengeluh karena harga beras mengalami kenaikan yang cukup tajam dan berharap agar pemerintah Manggarai Barat terus memantau harga beras di pasar sehingga harga tidak melonjak naik setiap hari. Salah seorang pembeli beras, Ibu Makna, mengungkapkan harga beras saat ini sudah mengalami kenaikan, di mana 1 kilogram dijual dengan harga Rp14.000, sedangkan per karung yang isinya 50 kilogram dijual dengan harga Rp700.000. Setiap hari naik 50.000 per karung, tidak main-main naiknya setiap hari 50.000. Sebelumnya yang 550. Kalau untuk sekarang ini 700 setiap hari. Tapi belum besok naik lagi. Sementara Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Barat, Gabriel Bagong, mengatakan pemerintah saat ini tidak bisa mengintervensi, sehingga salah satu solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pasar murah untuk meminimalisir gejolak kenaikan harga beras. Salah satu solusi yang kami akan laksanakan yaitu lakukan pasar murah untuk meminimalisir gejolak kenaikan harga beras ini. Ya, saat ini kami masih rancang dan punya rancangan peraturan bupati, karena nanti dengan pasar murah yang akan dilaksanakan berdasarkan peraturan bupati itu nanti sedikitnya meminimalisir harga beras yang sedikitnya akan naik. Terkait tingginya harga beras saat ini, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Martinus Mitar, mengharapkan bahwa dengan tingginya harga beras saat ini, peran pemerintah sebagai pemilik regulator sangat penting sehingga bisa mengendalikan harga beras yang sudah overlap. Martinus meminta agar para pelaku pasar atau tengkulak yang menaikkan harga ini perlu dijaga keseimbangan antara harga produk petani dengan harga yang dijual oleh rentenir. Yang kita inginkan, harga petani itu betul-betul terjaga. Karena tujuan kita mengendalikan pertama, semua harga produksi petani itu mendapat keuntungan yang cukup maksimal demi kesejahteraan mereka. Tetapi ketika harga petani itu jatuh, kemudian rentenir itu punya harga lebih tinggi, saya kira ini tidak ada keadilan. Untuk mengendalikan itu semua, dipandang penting bagi kami sebagai DPRD mendorong pemerintah untuk memastikan standar harga petani untuk beras itu berapa dan harga yang tepat untuk di pasar itu berapa. Walaupun saat ini harga beras terus melonjak naik di Labuan Bajo, namun ketersediaan atau stok tetap aman dan tidak terjadi kelangkaan. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Sementara itu pendengar, hingga kini pertumbuhan lapak di 3 pasar dalam kota ND masih seperti biasanya dan tidak mengalami perkembangan, seperti yang dilaporkan Suimam.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Ende, Muhammad Syahrir kepada RRI di ruang kerjanya Senin 6 Maret 2023 mengatakan terkait lapak khusus di Pasar Bongawani, Senggol dan Molowona untuk pertumbuhan dari hari ke hari itu bertambah jumlah pedagangnya saja, sementara lapak yang tersedia tidak bertambah. Dijelaskan, bertambahnya jumlah pedagang dikarenakan mereka itu merupakan pedagang sesaat yang lebih banyak datang menempati lapak-lapak tersebut untuk menjajakan jualannya dan setelah itu pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. Jadi mereka ini pedagang sesaat, pedagang saat harian. Ada barang mereka datang, tidak ada barang, seperti itu. Sehingga perkembangan lapak di pasar sejumlah itu sudah tidak akan bertambah lagi, dia tetap ada. Cuma ini pedagang-pedagang sesaat ini yang banyak, sehingga mereka datang itu mereka menjajakan barang-barangnya itu tuh ada di pinggir jalan, ada di losok, di pinggir pasar seperti itu. Nah sehingga itu pemerintah sudah mengupayakan untuk melakukan penertiban, melokasikan agar mereka masuk semua di dalam pasar. Ia melanjutkan, untuk lapak di 3 pasar dalam kota Ende semuanya sudah disiapkan, hanya masih ada oknum perilaku secara personal menjadikan lapak dalam pasar sebagai bisnis untuk dijual kepada pedagang lainnya. Diakuinya, kurangnya pengawasan membuat oknum-oknum tersebut merajalela untuk melakukan bisnis haram di dalam pasar dan bila ditemukan akan ditindak tegas oleh OPD terkait, dalam hal ini Satpol PP untuk melakukan penertiban. Sementara Kepala Bidang Kabid Pengelolaan Sarana Perdagangan Hilman Toya menuturkan, untuk lapak dan los di Pasar Bongawani Ende terdiri dari 5 blok yang disiapkan, kemudian Pasar Senggol 3 los dan Pasar Molowona Ende 3 los. Pasar Bongawani ada 5 blok, los dan lapak. Kan dia per blok itu kan dari Jalan Marta Dinata terus ke Bongawani Baru yang 2 lantai itu. Pasar Senggol kalau losnya ada 3 los pasar ikan, los pasar sayur 2. Los pasar Molowona 3 los, 1 ikan, 2 sayur, 1 pakaian. Ia menambahkan, lapak dan los yang ada di 3 pasar tersebut sudah dibagikan sesuai tempat jualannya masing-masing sehingga tidak campur aduk terkesan semrawut. RRI Ende akan kembali menggelar kegiatan Pekan Tilawatil Quran ke-53 tahun 2023 yang rencananya akan digelar bertepatan dengan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. RRI Ende kembali akan menggelar kegiatan Pekan Tilawatil Quran ke-53 tahun 2023 yang rencananya akan digelar bertepatan dengan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Kepala LPP RRI Ende Aser Paskari Hitugu SHMSI dalam kunjungannya ke Madrasah Aliyah Negeri Ende pada Senin 6 Maret 2023 mengungkapkan bahwa kegiatan Pekan Tilawatil Quran tahun 2023 ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana tahun ini RRI Ende menyelenggarakan dengan 2 kegiatan lomba, yakni lomba tilawah dan lomba tausiah, di mana lomba tausiah ini merupakan yang pertama kali diadakan oleh RRI Ende. Dan untuk lomba tausiah ini RRI Ende menggandeng Madrasah Aliyah Negeri Man Ende sebagai tempat penyelenggaraannya. Pekan Tilawatil Quran pas di awal Ramadan RRI menyelenggarakan tilawah dan tausiah. Kalau tilawah itu wajib, pesertanya kita bawa sampai di lomba tim nasional yang kali ini di Kendati. Tausiah itu kita selenggarakan untuk sementara lokal. Tahun ini mungkin jadi pengalaman bagi peserta, juga panitia, juga tahun depan kalau bagus pesertanya kita bawa ke tingkat nasional. Sementara itu, Kepala Madrasah Aliyah Negeri Ende, Haji Tahrun Talib SPD, menyambut baik rencana kolaborasi kegiatan oleh panitia PTQ RRI Ende tahun 2023 dengan Man Ende tersebut. Haji Tahrun mengungkapkan bahwa Man Ende sebagai salah satu madrasah negeri di Kabupaten Ende siap mendukung dan berkolaborasi dengan RRI Ende dalam mendukung suksesnya Pekan Tilawatil Quran tahun 2023 ini. Dan dirinya berharap lewat kerjasama ini dapat meningkatkan semangat anak didiknya dalam mencintai Quran dan meningkatkan akhlak serta jati diri sebagai seorang muslim. Oke, terima kasih banyak atas kepercayaan dari pihak RRI yang menunjuk MAN ini untuk menjadi tempat atau kaitan dengan kegiatan RRI menjelang di bulan Ramadan ini. Saya sampaikan profisiat, ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala RRI beserta krunya, dalam hal ini panitia yang sudah menunjuk mempercayai MAN untuk menjadi tempat penyelenggaraan itu. Lalu harapan saya, jika kegiatan ini berlanjut sampai ke depannya, dengan mengevaluasi kalau MAN ini menjadi tempat penyelenggaraan dianggap bagus, baik, ya kiranya dipertahankan untuk kegiatan yang sama itu bisa dipercayakan MAN menjadi tempat untuk penyelenggaraan kegiatan itu. Kepala MAN Ende tersebut juga mengungkapkan harapannya agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar tanpa kendala apapun dan para juaranya dapat mengharumkan nama Ende ke tingkat nasional. RRI Ende Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende dan tim monitoring Bawaslu Provinsi NTT melakukan koordinasi dengan komunitas masyarakat adat Nusa Bunga terkait patroli pengawasan hak pilih pada pemilu 2024. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Bawaslu Kabupaten Ende saat ini melaksanakan patroli kawal hak pilih pada tahapan pemutakhiran data pemilu 2024. Patroli kawal hak pilih fokus pada kelompok rentan akan menjadi prioritas Badan Pengawas Pemilu baik pusat hingga ke daerah. Anggota Bawaslu Kabupaten Ende Maria Uriaye kepada RRI mengatakan Bawaslu Kabupaten Ende melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU melalui pelaksanaan pencocokan dan penelitian oleh Antarli di tingkat TPS yang tersebar di 21 kecamatan sewilayah Kabupaten Ende. Maria Uriaye mengatakan berdasarkan instruksi Bawaslu RI nomor 4 tahun 2023 tentang patroli pengawasan kerawanan pemilu yang dirilis Bawaslu RI pada tahapan pemutakhiran data pemilih, adanya pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam pemilih tetap, adanya penduduk potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP elektronik, adanya pemilih ganda dalam daftar pemilih, adanya penggelembungan jumlah data pemilih, kemudian adanya pemilih pindah memilih yang tidak mendapatkan menggunakan hak suaranya. Maria Uriaye menjelaskan dalam patroli pengawasan kawal hak pilih oleh Bawaslu untuk menindaklanjuti semua temuan yang dilakukan oleh pengawas tingkat desa di semua TPS terkait pasangan coklik yang saat ini Bawaslu Kabupaten Ende sedang berkoordinasi dan mengunjungi simpul-simpul pemilih rentan termasuk kelompok atau komunitas masyarakat adat. Itu pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya, berpotensi disalahgunakan hak pilihnya. Misalnya pemilih disabilitas, kalau dicatat tidak lengkap jenis-jenis disabilitas ya, itu kan bisa berdampak pada layanan hak pilih dia. Seorang di jalan tidak dicatat, kursi rodanya tidak ada, hak pilih tidak disiapkan. Ya, kami sampai tanggal 14 patroli pengawasan kami jalankan terus, semua simpul-simpul pemilih rentan. Kegiatan patroli bertujuan agar masyarakat yang rentan tidak terdata dalam pemilu dapat mendapatkan hak pilihnya. Sasaran utama patroli kawal hak pilih yang dilakukan Bawaslu secara langsung akan mendatangi pemilih rentan yang berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti kelompok pemilih disabilitas, masyarakat adat, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai dengan kartu tanda penduduk, anggota TNI Polri aktif yang mendekati masa pensiun, serta masyarakat yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih. Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusa Bunga Pelipus kami memberikan apresiasi kegiatan patroli Bawaslu Kabupaten Ende. Pelipus mengatakan, untuk mencapai pemilu bersih dan berkualitas, maka seluruh komponen masyarakat terlibat dalam patroli pengawasan kawal hak pilih yang terjadi di lapangan karena berdasarkan pengalaman hampir setiap kali pemilu intervensi material banyak sekali sehingga banyak orang selalu mengikuti pemilu yang transaksional, pemilu yang suaranya dibeli atau sering disebut politik uang, material politik seperti bantuan-bantuan yang dilakukan para calon atau kontestan. Harapan kita ini direspon, ya sebenarnya ini harus direspon oleh seluruh elemen masyarakat. Ketika kita ingin atau Kabupaten Ende yang notabene Pancasila mau menunjukkan kepada Indonesia bahwa ini loh demokrasi yang ada di Ende ini. Kami semua terlibat kemudian menentukan pilihan kami dengan sukacita tanpa intervensi atau tanpa bantuan-bantuan sarana-sarana politik yang mengintervensi suara kami atau money politik atau barang-barang lainnya. Ketua Aliansi Masyarakat Adat mengharapkan pemilu 2024 mendatang adalah pemilu yang memberi kebebasan kepada masyarakat pemilih menggunakan hak-haknya dengan sukacita dan jujur. Kemudian tidak ada suara yang diukur dengan uang 100.000 atau bantuan 5 sak semen. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Jika dicermati, pemerintah diminta untuk segera membentuk panitia kerja untuk melakukan identifikasi dan verivalid di wilayah-wilayah adat di Kabupaten Ende. Dengan demikian, peraturan Bupati tentang masyarakat adat bisa diterbitkan. Rosa Dalima berikut melaporkan.
Jika dicermati dengan baik dalam Perda Perlindungan Hak Masyarakat Adat masih bersifat pengaturan secara umum, sehingga butuh penetapan lebih lanjut dalam bentuk panitia kerja. Demikian disampaikan Aman Nusantara melalui anggotanya Niko Buka pada acara dialog menyapa desa bertempat di Aula PSE ND. Dikatakan Niko Buka, di ND Perda Perlindungan Hak Masyarakat Adat telah disahkan sejak tahun 2017. Namun tidak bisa diimplementasikan karena belum ada peraturan ikutan untuk pelaksanaan di tingkat bawah. Seperti halnya Perda Pengakuan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Kabupaten ND yang mana telah disahkan tahun 2017, yang sampai dengan saat ini belum dapat ditindaklanjuti. Yang mana mandat Perda salah satunya kepada Bupati ND untuk membentuk panitia kerja dalam rangka melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi wilayah-wilayah adat di Kabupaten ND. Karena perda yang ada kalau kita mencermati secara keseluruhan itu masih dalam bentuk atau sifatnya pengaturan. Padahal Perda Masyarakat Adat lanjut Niko menjadi ujung tombak bagi masyarakat adat yang ada di desa atau di kampung dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adat. Di kesempatan yang sama Aman juga meminta agar kerjasama dapat terus berlanjut dan berkesinambungan antara RRI dengan Aman, sehingga suara dari masyarakat adat tidak putus di tengah jalan atau berhenti, sehingga suara dari masyarakat adat tidak putus di tengah jalan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD ND Octavianus Maamesi menjelaskan, kurang lebih 2 hingga 3 peraturan bupati yang direkomendasikan oleh Perda Masyarakat Adat tersebut. Dalam pedoman teknis, penyusunan produk hukum daerah mengatur rancangan perbub dibuat oleh penggagas Ranperda. 2-3 perbub yang direkomendasikan oleh Perda ini untuk diadakan. Dan kami waktu itu peraturan pasal-pasal terakhir itu 2 tahun setelah ditetapkan harus sudah ada. Pedoman teknis penyusunan produk hukum daerah mengatur demikian. Rancangan perbub itu dibuat oleh penggagas dari rancangan peraturan daerah ini. Karena Kakalipus di luar, minta maaf untuk kita semua, kami semua sibuk dengan yang lain. Dan jujur, pemerintah Kabupaten ND masih menganggap ini bukan sebuah soal yang penting. Lebih lanjut, Maamesi mengusulkan agar di dalam rekomendasi Perda ditulis agar Perbu Perlindungan Masyarakat Adat harus segera dibentuk. Saat ini katanya Presiden banyak menyerahkan hak pengelolaan hutan di berbagai masyarakat adat, sehingga dirinya berharap Bupati segera menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan masyarakat adat. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Dan selanjutnya pendengar, Anda dapat ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.